Hai guys, mari kita belajar etika dan hak kewajiban sebagai mahasiswa. Yuk kita simak. Apa sih yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban itu sendiri? Apa ya? Mari kita simak. Dalam kehidupan, setiap manusia memiliki haknya masing-masing karena sudah melekat sejak manusia lahir, sebagaimana melekat pada setiap manusia, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diambil oleh orang lain. Termasuk dalam hak manusia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut sudah tercantum dalam pasal tersebut. Lalu, bagaimana dengan contohnya? Seperti contoh hak untuk mendapatkan pendidikan seperti sekolah dasar hingga ke jenjang sarjana. Sebagai mahasiswa pasti mempunyai hak dan kewajiban baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Berikut adalah penjelasannya. Mari kita simak. Yang pertama ada hak mahasiswa, seperti memperoleh layanan akademik dan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan hasil studi. Selain itu juga kampus menyediakan berbagai organisasi dari yang akademik maupun non-akademik, serta pelayanan tata usaha mengenai kehadiran dan nilai yang diperoleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu menggunakan fasilitas kampus dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan dalam proses belajar. Seperti yang kita ketahui, yaitu ada fasilitas seperti jaringan WiFi. Jaringan WiFi ini berguna untuk membantu proses belajar mengajar para siswa dalam kelas. Selanjutnya ada ruang kelas ber-AC, yaitu guna untuk membuat kegiatan proses belajar mengajar menjadi asik di dalam kelas. Selanjutnya ada air yang memadai. Mengapa air yang memadai? Karena dengan air yang memadai membuat toilet tersebut menjadi layak. Dengan LCD proyektor, maka mahasiswa dapat melihat pembelajaran tersebut dengan baik dan jelas. Selanjutnya ada hak mendapatkan bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar seperti dosen wali, dosen pembimbing tugas akhir. Yang dimaksud di sini adalah dosen menjelaskan sedikit banyak materi yang disampaikan pada kelas. Dengan begitu kelas berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada dosen pembimbing yang mengarahkan dan mengevaluasi kinerja mahasiswa atau untuk meminta bimbingan skripsi. Selanjutnya hak mahasiswa untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh, seperti dalam contoh berikut ini. Mahasiswa berhak mendapatkan trofi, piala, medali, dan sertifikat. Selain hak, ada juga kewajiban. Apa sih yang kalian ketahui tentang kewajiban itu sendiri? Kewajiban bisa dimaknai dengan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga digolongkan dalam beberapa bentuk, seperti kewajiban dalam lingkungan sekolah. Kewajiban dalam lingkungan sekolah seperti contoh mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Ada juga kewajiban sebagai mahasiswa mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi. Ada juga dengan cara memakai pakaian yang rapi dan sopan, seperti memakai kemeja,
memakai sepatu yang bertali, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak melakukan mencontek, plagiasi, atau apapun yang merugikan orang lain. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa menjadi orang-orang yang kreatif. Seperti contoh, tidak membuat keributan atau kericuan dalam kampus, karena hal tersebut dapat merusak sarana dan prasarana dalam kampus. Selanjutnya ada membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan sebagian dari iman. Selanjutnya, kewajiban sebagai mahasiswa yaitu menjaga kewibawaan dan nama baik institut serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional seperti dalam menjaga nama alma mater. Menjaga nama alma mater itu sangat penting, maka dari itu jagalah nama alma mater kita. Selanjutnya kita akan memasuki materi perilaku etis dan tidak etis. Sebelum masuk dalam materi, apa sih yang kalian ketahui tentang etika, moral, tingkah laku, atau kesopanan? Perilaku etis dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, organisasi, lingkungan, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam perilaku etis, yaitu tuntutan bagi perilaku moral. Contohnya kejujuran, pegang janji, membantu orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain. Banyak sekali macam-macam etika yang ada, seperti etika berpakaian di dalam kampus, etika menghargai orang yang sedang berbicara. Kedua contoh tersebut adalah bentuk perilaku etika yang sering kita temui. Selanjutnya ada manfaat etika. Yang pertama ada pembeda baik dan buruk. Yang kedua menentukan sikap kritis. Yang ketiga meneguhkan pendirian dan prinsip. Apa yang dimaksud dengan pembeda baik dan buruk? Dengan etika kita dapat melihat mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita dapat memilah. Selanjutnya ada menumbuhkan sikap kritis. Yang dimaksud di dalam sini adalah jika membuat seseorang bersikap kritis ketika menghadapi suatu kondisi tertentu. Selanjutnya ada meneguhkan pendirian dan prinsip, yaitu orang beretika akan cenderung setia pada prinsip dan pendiriannya. Selanjutnya akan memasuki materi macam-macam etika, yaitu etika deskriptif, normatif, umum, dan khusus. Dari macam-macam etika tersebut, selanjutnya akan dijelaskan pengertiannya. Sebelum kita masuk materi, yuk kita simak penjelasannya. Kira-kira apa saja yang ada di dalamnya ya? Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif berbicara tentang fakta mengenai nilai dan perilaku manusia yang membudaya secara real. Tanpa adanya etika, mungkin saja manusia akan bertindak secara tidak etis. Wah, bahaya ya. Yuk, mari kita simak lagi. Contoh yang pertama, menjaga sopan santun ketika berbicara di depan umum. Menjaga sopan santun adalah hal yang sangat perlu dan sangat penting.
selanjutnya ada berpikiran rasional dalam mengambil suatu keputusan. Jika kita tidak berpikir dengan rasional, maka keputusan yang diambil adalah keputusan yang sia-sia. Yang kedua ada etika normatif. Norma yang bisa menuntut manusia supaya bertindak baik dan menghindari hal-hal buruk. Dengan begitu manusia bertindak sesuai kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Berikut contoh etika normatif. Yang pertama, tidak boleh berbicara saat sedang makan. Karena ketika kita berbicara saat sedang makan, maka kita akan tersedak. Selanjutnya ada etika umum. Etika yang berbicara tentang berbagai kondisi dasar manusia dalam bertindak etis. Etika umum dapat dianalogikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mana membahas mengenai pengertian umum dan berbagai teori. Contoh dari etika umum yaitu tidak berbuat semena-mena, karena negara kita adalah negara hukum. Yang kedua ada contoh yang lain seperti menghormati orang lain, seperti halnya menghormati orang yang sedang berbicara dan tidak menyela orang yang sedang berbicara. Selanjutnya ada etika khusus. Implementasi prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan secara contoh khusus. Etika khusus seperti mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Next, kita akan membahas tentang perilaku tidak etis. Ayo, apa ya perilaku tidak etis itu? Mengapa sih perilaku tidak etis itu ada? Mengapa ya? Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menyimpan dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Jika perilaku tidak etis dibiarkan, maka perkembangan menjadi bentuk kompleks yang sulit ditelusuri dan menimbulkan akibat yang merugikan. Tidak bertanggung jawab dalam melakukan suatu tindakan termasuk dalam perilaku yang tidak etis, karena dapat merugikan orang lain dan tidak membentuk karakter yang baik. Sebelum ke pembahasan, mari kita simak video berikut ini. Kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang tayangan video tadi? Ya, betul, etika pergaulan. Ada yang tahu etika pergaulan itu apa? Ya, etika pergaulan segala hal yang mencerminkan moral dan harus dipahami semua orang dalam menjalin kehidupan sosial bermasyarakat. Selain itu, etika pergaulan bisa diterapkan di lingkungan mana saja, seperti sekolah, lingkungan sekitar rumah, lingkungan kerja, dan masih banyak. Selanjutnya ada etika dalam pergaulan mahasiswa, yaitu saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa, seperti halnya pada gambar foto tersebut yang saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa. Yang selanjutnya ada tidak menonjolkan diri karena rasa ingin mendapatkan kehormatan yang berlebihan, seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya ada etika pendidikan. Apa ya yang kalian ketahui tentang etika pendidikan itu? Hayo, apa hayo? Etika pendidikan itu sendiri, etika
dalam pendidikan dinilai sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menerima ilmu pengetahuan seperti yang tadi sudah dicontohkan dalam hak dan kewajiban pada materi awal. Etika dalam pendidikan yaitu ada juga mendengarkan saat dosen menjelaskan materi. Sebaiknya mahasiswa menyimak ketika saat dosen sedang menjelaskan materi di depan dan menghargai dosen yang sedang menjelaskan di depan. Selanjutnya ada tidak melakukan plagiarisme atau plagiasi. Karena jika melakukan plagiarisme maka akan menyebabkan kreativitas menurun. Selanjutnya ada etika berkomunikasi dengan dosen. Bagaimana ya cara menghubungi dosen dengan baik dan sopan? Yang pertama, terkadang mahasiswa bingung, ragu, bahkan sungkan untuk melakukan komunikasi dengan dosennya, baik dosen mata kuliah, dosen pembimbing, maupun dosen wali. Komunikasi dengan dosen melalui langsung maupun via pesan singkat. Yang pertama, menghubungi dosen di jam kerja agar tidak mengganggu waktu istirahat dosen. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata yang baku ataupun sopan. Yang ketiga, dengan cara memperkenalkan diri sendiri. Ketika sudah memperkenalkan diri, maka kita menentukan apa tujuan kita untuk menghubungi. Yang selanjutnya sesuai dengan urutannya, yaitu menyampaikan pertanyaan secara jelas dan ringkas yang tidak bertele-tele. Selanjutnya, jangan menyimpan pesan berulang secara terus-menerus ataupun dilarang spam. Selain itu ada etika berkomunikasi sesama mahasiswa. Seperti apa sih komunikasinya? Yuk kita simak lagi. Komunikasi dengan sesama mahasiswa melalui via pesan singkat ataupun langsung. Yang pertama, tidak melakukan spam chat. Karena melakukan spam chat dapat mengganggu orang tersebut. Maka dilarang untuk melakukan spam chat.
menggunakan bahasa yang baik, walaupun sesama teman sebaya, tapi alangkah baiknya tetap menggunakan bahasa yang baik. Yang ketiga yaitu tidak menaikkan nada bicara saat sedang mengobrol dengan teman, karena mengakibatkan adanya salah paham antara kita dan teman kita. Sampai di sini sudah paham belum tentang etika yang dijelaskan? Karena etika yang sudah dijelaskan termasuk ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu semoga bisa dipahami, dimengerti, agar materi tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita pelajari etika lebih mendalam lagi. Selanjutnya ada etika berorganisasi. Banyak sekali yang ada di dalam etika berorganisasi. Berikut penjelasannya. Etika berorganisasi. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Organisasi yang dimaksud di dalam sini yaitu dalam organisasi di dalam kampus. Selanjutnya yaitu etika dalam organisasi seperti ini menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu menjaga informasi yang bersifat rahasia, karena setiap organisasi pasti mempunyai informasi yang tidak boleh diketahui orang lain selain anggota organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi, seperti membuat gebrakan baru dalam organisasi agar membantu meningkatkan kinerja organisasi. Yang sudah disebutkan tadi, kalian termasuk yang mana? Cuek dalam berorganisasi atau peduli dengan organisasi? Kalian tim yang mana nih? Mana suaranya? Selanjutnya ada etika di dalam lingkungan kampus. Etika di lingkungan kampus sangat banyak sekali keterkaitannya dengan dosen, karyawan, dan teman mahasiswa. Etika di lingkungan kampus sangat penting dalam melakukan sesuatu dalam kampus.
Dan setiap kampus pasti memiliki peraturan. Banyak sekali peraturan yang sudah ditulis. Sebagai mahasiswa, kita pasti harus wajib menaati peraturan tersebut. Di dalam lingkungan mahasiswa ataupun kampus masih terdapat perilaku yang tidak etis, tetapi ada juga perilaku yang etis. Setelah itu, mari kita simak untuk mendalami materi tersebut. Yang pertama yaitu perilaku etis dalam lingkungan kampus, seperti halnya menciptakan kehidupan ilmiah yang kondusif di dalam kampus. Tersebut bisa dilakukan dengan cara tidak mengganggu kelas lain pada saat jam kuliah berlangsung. Yang kedua yaitu ada menjaga hubungan atau silaturahmi dengan karyawan di dalam kampus. Kita dilarang untuk bersikap acuh tak acuh kepada karyawan, dosen, ataupun teman mahasiswa. Yang ketiga yaitu ada memakai pakaian yang rapi dan sopan, yaitu seperti yang dibahas yang tadi, memakai kemeja dan memakai sepatu yang bertali. Merusak fasilitas yang sudah ada. Selain merusak fasilitas yang sudah ada, juga mengakibatkan kerugian yang ada karena ulah dari merusak fasilitas tersebut. Yang kedua yaitu ada membuat kegaduhan antar fakultas, seperti contoh mengadu domba antar fakultas sehingga menyebabkan kegaduhan pada kampus tersebut. Yang ketiga ada merokok sembarangan. Merokok sembarangan mengakibatkan orang lain juga terkena penyakit. Sebaiknya jika ingin merokok, menjauh dari khalayak banyak orang. Jadi dari kesimpulan tersebut, semua yang sudah disampaikan, perlunya kita menjaga etika dimanapun kita berada. Karena etika adalah gambaran diri sendiri dan menjadi sebuah karakter
yang selamanya akan dilihat banyak orang, agar kita menjadi pribadi yang baik dan dihormati oleh siapapun. Maka kita memperbaiki etika diri kita masing-masing. Karena etika sangat perlu dalam kehidupan sehari-hari, dan juga etika menunjukkan pribadi dalam diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami dengan mudah. Sampai jumpa kembali.